Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kita akan belajar tentang yang namanya ilustrasi memori. Untuk bisa memahami tentang programming, terutama di looping dan seterusnya, kita harus memahami dulu tentang ilustrasi memori. Cara membuat ilustrasi memori, kita buat tabel seperti ini. Ada dua kolom, address dan value. Nah, address di sini, ini kita ibaratkan si variabel menempati alamat memori berapa di komputer. Kalau alamat betulnya itu di memori komputer itu tulisannya seperti ini. 0x terus 1 misalkan A 7E dan seterusnya. Dan ini panjang. Kita susah untuk menuliskannya. Makanya di sini saya buatkan contoh saja pemisalan. Misalkan sebelumnya kita lihat dulu skripnya di sini. Di sini ada script looping. Integer bill for bill sama dengan 1, bill lebih kecil sama dengan 5, bill plus plus. Terus statementnya cout bill. Setelah itu cout selesai. Itu 0. Nah, ini di script ini hanya ada satu variabel, yaitu bill. Bill di sini nilainya kita belum tahu. Nah, karena hanya ada satu variabel, kita tuliskan di sini satu variabel juga. Variabel bill. Ya, jadi kotak ini kita ibaratkan variabel namanya bill. Di alamatnya, addressnya kita pemisalan misalkan alamatnya itu misal 1000. Alamatnya 1000. Ini hanya misal saja. Jadi nanti ini 1000 dari mana? Ini misal saja. Alamatnya 1000. Variabel bill menempati alamat di memori 1000. Alamatnya 1000. Nah, di sini isinya berapa? Nah, kita lihat pertama kali di sini integer bill. Nilainya berapa? Kita belum tahu. Kita tanda tanya saja. Nilainya belum tahu, tanda tanya. Terus yang selanjutnya di sini script ini selanjutnya masuk ke looping. For bill sama dengan 1. Nah, di sini baru billnya diisi dengan 1. Maka ini tanda tanyanya saya coret 1. Di sini diisi dengan 1. Sekarang bill isinya 1. Variabel bill isinya 1. Nah, selanjutnya nanya ke sini. Apakah bill lebih kecil sama dengan 5? Di sini saya tuliskan bill lebih kecil sama dengan 5. Apakah isi variabel bill lebih kecil sama dengan atau sama dengan 5? Tadi billnya isinya 1. Di sini 1 lebih kecil sama dengan 5. Apakah 1 lebih kecil atau sama dengan 5? Ya, benar. True. Kalau benar, masuk ke statement. Statementnya itu berupa cout. Berupa output. Makanya di outputnya kita tuliskan cout bill. Di sini ada bill. Bill di sini berarti memanggil nilainya. Tadi nilainya 1, berarti cout bill 1. Nah, setelah dari statementnya dijalankan, masuk ke sini bill plus plus. Sekarang bill nilainya jadi tadi billnya nilainya 1, bill plus plus 1 tambah 1 jadi 2. Coret. Sekarang bill isinya 2. Nah, terus nanya lagi ke sini, apakah bill lebih kecil sama dengan 5? Berarti di sini 2 lebih kecil sama dengan 5. Apakah 2 lebih kecil atau sama dengan 5? Jawabannya true, benar. Kalau benar, masuk ke statement di sini. Statementnya cout bill. Tadi bill isinya 2, maka outputnya 2. 1, 2. Nah, kenapa nggak ke bawah? Ke pinggir. Karena di sini billnya tidak pakai NDL. Jadi ke pinggir. Setelah outputnya dituliskan, masuk lagi ke bill plus plus. Tadi 2 plus plus. 2 tambah 1. Sekarang jadi 3. Nanya lagi ke sini. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Kita tuliskan apakah 3 lebih kecil sama dengan 5. Hasilnya true. Benar. Kalau benar, output lagi ke sini. Statementnya dijalankan. Statementnya berupa output. Maka outputnya bill. Bill isinya 3. 3. Sekarang masuk lagi ke sini. Bill plus plus. Tadi 3 plus plus. 3 tambah 1 jadi 4. Coret 3-nya jadi 4 sekarang.
Masuk lagi ke sini. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 5? 4 lebih kecil sama dengan 5? True. Benar. Kalau benar, jalankan lagi statementnya. Statementnya berupa output. Cout bill. Tadi isi dari variabel bill itu 4. Maka outputnya 4. Masuk lagi ke bill plus plus. Tadi 4 plus plus. Sekarang bill isinya 5. 4 tambah 1 jadi 5. Masuk lagi ke sini. Apakah 5 lebih kecil atau sama dengan 5? Jawabannya true. Kalau benar, jalankan lagi outputnya. Outputnya cout bill. Tadi bill isinya 5. Masuk lagi ke sini. Bill plus plus. Sekarang bill isinya 5 plus 1. Jadi 6. Nanya lagi ke sini. Apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? 6 lebih kecil sama dengan 5. Jawabannya false. Salah. Kalau salah berarti keluar dari looping. Langsung ke sini. Keluar dari looping langsung ke output. Selesai. Makanya di sini langsung selesai. Maka outputnya ini 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Itu. Kita lanjutkan ke looping script yang kedua. Masih di script looping. Kita buatkan ilustrasi memori sama seperti tadi, ada tabel dengan 2 kolom. Nah, di sini script ini kita bisa lihat hanya ada satu variabel X. Kita tuliskan di sini, kita buat kotak variabel X. Nah, alamatnya berapa? Alamatnya kita misalkan saja 1000. Nanti kalau 1000 dari mana? Ini misalkan saja, hanya misal, pemisalan. Selanjutnya kita lihat ke sini, integer X. X di sini nilainya berapa? Kita belum tahu nilai X berapa. Kita tanda tanya dulu. Nilainya belum tahu. Yang selanjutnya masuk ke sini, for X sama dengan 3. Di sini baru 3-nya diisi, X-nya diisi dengan 3, diinisialasi dengan 3. 3 dimasukkan ke dalam variabel X. Tandanya saya coret. Sekarang sudah jelas nilai X-nya 3. Nanya ke sini, apakah X lebih besar dari 0? X lebih besar dari 0. Tadi X nilainya 3. Apakah 3 lebih besar dari 0? Jawabannya true. Kalau benar, masuk ke statementnya di sini. Statementnya berupa output. Outputnya X sama dengan. Kita tuliskan X sama dengan. Kenapa X sama dengan? Di sini ada tanda kutip. Berarti akan menampilkan string, akan menampilkan kalimat X sama dengan. Yang selanjutnya X. X di sini variabel. Variabel di sini berarti memanggil nilainya. Nilainya 3. X sama dengan 3. Di sini ada NDL, berarti nanti akan membuat baris baru di sini. Nah, kita lanjutkan. X, tadi X-nya nilainya 3, masuk lagi ke sini. X min min. X-nya 3, min min. 3 dikurangi 1, sekarang jadi 2. 3 coret, jadi 2. 2, nanya lagi ke sini, apakah 2 lebih besar dari 0? Apakah 2 lebih besar dari 0? Jawabannya true. Kalau benar, jalankan statement di sini. Statementnya berupa output X sama dengan. X sama dengan. Manggil X, nilai X. X-nya nilainya 2. X sama dengan 2. Masuk lagi ke sini. X min min. 2 min min. Tadi X nilainya 2 dikurangi 1 jadi 1. Nah, nanya lagi ke sini. X lebih besar dari 0. X-nya nilainya 1. Apakah lebih besar dari 0? Jawabannya true. Kalau benar, jalankan lagi statementnya. Statementnya berupa cout. X sama dengan manggil X. X-nya nilainya 1. X sama dengan 1. Kalau sudah dijalankan statementnya, masuk lagi ke sini. X min min. Tadi X-nya nilainya 1.
dikurang 1 jadi 0. 0, nanya lagi ke sini. Apakah 0 lebih besar dari 0? Apakah 0 lebih besar dari 0? Jawabannya false. Kalau salah, berarti keluar dari looping ini. Keluar dari looping ini. Ketika keluar dari looping ini, masuk ke sini. Berupa output. Outputnya ada tulisan selesai. Maka outputnya ini. Loopingnya 3 kali, X sama dengan 3, X sama dengan 2, X sama dengan 1, selesai. Selesai ini di luar looping. Nilai X terakhir berapa? 0. Nilai X terakhir 0, tapi yang ditampilkan, yang terakhirnya itu 1. Kita lanjutkan ke script yang selanjutnya. Di sini ada script integer X, Y, Z. X, Y, Z. Y sama dengan 2, Y, Z sama dengan 3, dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat, di sini ada 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Kita buatkan ilustrasi memorinya, sama seperti tadi, kita buatkan tabel, 2 kolom, tapi ada 3 baris ke bawahnya. Kenapa 3 baris? Karena ada 3 variabel. Variabel X, Y, dan Z. Sekali lagi ada 3 variabel X, Y, dan Z. Nah, variabel X ini menempati alamat memori di komputer itu. Alamat memorinya berapa? Kita misalkan saja, karena kalau kita tuliskan sesuai alamat memori yang ada di komputer itu terlalu panjang dan kita sulit untuk menyebutkannya. Kita ilustrasikan saja alamatnya 1000. Variabel Y menempati alamat memori juga. Alamatnya 2000. Nah, variabel Z alamatnya berapa? Kita misalkan saja 3000. Ini hanya pemisalan saja. Alamat ini hanya pemisalan saja. Kita lihat yang selanjutnya. Nilai X berapa? Masih tanda tanya. Kita belum tahu nilainya berapa. Nilai Y berapa? Nilai Y juga sama tanda tanya. Kita belum tahu. Nilai Z berapa? Tanda tanya juga. Baru ke sini. Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Bacanya dari belakang. 2 dimasukkan ke dalam variabel Y. Sekarang Y nilainya 2. Tanda tanyanya saya coret. Y isinya 2. Z sama dengan 3. Bacanya dari belakang. 3 dimasukkan ke dalam variabel Z. Sekarang Z isinya 3. Kita lanjutkan. Di sini ada for X sama dengan 1. Nah, di sini baru nilai X-nya dikasih nilai 1. 1 dimasukkan ke dalam variabel X. Tanda tanya saya coret 1. Nanya ke sini, apakah 1 lebih kecil sama dengan 4? Saya tuliskan di sini. X lebih kecil sama dengan 4. X-nya isinya 1. Apakah 1 lebih kecil atau sama dengan 4? Jawabannya benar, true. Kalau benar, jalankan statementnya. Statementnya di sini ada operasi aritmatika. Y sama dengan Y min 5. Artinya, bacanya nilai variabel Y dikurangi 5 dimasukkan ke dalam variabel Y lagi. Tadi Y isinya 2 dikurangi 5. Jadi, min 3. 2-nya coret. Min 3. Sekali lagi 2 dikurangi 5. Jadi min 3. Yang selanjutnya, Z sama dengan Z bintang 2. Artinya, Z dikalikan 2. Nilai variabel Z dikali 2 dimasukkan lagi ke dalam variabel Z. Tadi Z isinya 3 dikali 2. Jadi 6. Sekarang Z nilainya 6. Setelah itu ada cout, ada output. Berarti kita tuliskan di bawahnya ada output. Outputnya Y sama dengan. Kenapa Y sama dengan? Karena di sini string diapit dengan dua tanda kutip. Y sama dengan.
Y sama dengan Y. Di sini manggil isi variabel Y. Tadi isi variabel Y-nya min 3. Terus ke sini ada string lagi, koma Z sama dengan manggil Z. Z-nya isinya 6. Z isinya 6. Selanjutnya statementnya sudah dijalankan, masuk ke atas, X plus plus. Sekarang tadi X isinya 1 plus 1 jadi 2. Nanya lagi ke sini, apakah 2 lebih kecil sama dengan 4? Apakah 2 lebih kecil sama dengan 4? Jawabannya true. Benar. Kalau benar, jalankan lagi statementnya. Statementnya dalam bentuk operasi aritmatika dan output. Y sama dengan Y min 5. Tadi Y isinya min 3 dikurangi 5. Jadi min 8. Z sama dengan Z dikali 2. Tadi Z isinya 6 dikali 2 jadi 12. 6-nya coret kali 12. Yang selanjutnya ada output lagi. Cout Y sama dengan Y isinya min 8, Z sama dengan 12. Statementnya sudah dijalankan. Masuk lagi ke X plus plus. Sekarang X nilainya tadi 2, X plus plus jadi 3. Nanya lagi ke sini, apakah 3 lebih kecil sama dengan 4? Apakah 3 lebih kecil sama dengan 4? Hasilnya true. Benar. Kalau benar, jalankan lagi statementnya. Statementnya berupa Y sama dengan Y min 5. Y tadi isinya min 8 dikurangi 5 jadi min 13. Z sama dengan Z dikali 2. Z tadi isinya 12 dikali 2 jadi 24. Terus ada dilanjutkan ke output. Y sama dengan Y tadi isinya min 13, Z sama dengan 24. Lanjutkan lagi. X plus plus. Sekarang X nilainya 4. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 4? Apakah 4 lebih kecil sama dengan 4? Hasilnya true. Benar. Kalau benar, jalankan lagi ke sini. Operasi lagi. Y sama dengan Y min 5. Ini coret. Dikurangi 5. Min 13 dikurangi 5. Min 18. Z dikali 2. 48. Kesini lagi. Y sama dengan min 18, Z sama dengan 48. Lanjut ke sini. X plus plus. Tadi X-nya 4 plus 1. 4. Sekarang 5. Nanya lagi ke sini. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 4? Apakah 5 lebih kecil atau sama dengan 4? Jawabannya salah. Kalau salah berarti keluar dari looping. Keluar dari looping. Ada statement di sini. Y sama dengan Y min 13. Y sama dengan Y min 13. Y tadi isinya min 18 dikurangi 13. Jadi min 31. Min 18 dikurangi 13. Jadi min 31. Y isinya min 31. Terus sini ada Z bintang sama dengan 5. Z bintang sama dengan 5 sama saja dengan Z dikalikan dengan 5. 48 dikali 5. Berapa tuh 48 dikali 5? 240. Sekarang Z isinya 240. Di sini Z isinya 240. Cout berarti ada output. Di sini di bawah kita tuliskan
Cout nilai terakhir X sama dengan tadi nilai terakhirnya 5, berarti nilai terakhirnya X sama dengan 5, manggil variabel X, terus Y sama dengan ini menampilkan Y sama dengan yang ini memanggil nilai Y-nya min 31, koma Z. Di sini ada string lagi, string koma Z sama dengan nilai Z-nya tadi 240 NDL. Berarti akan buat garis baru lagi ke sini. Cout selesai. Udah sampai di situ. Nah, ini ilustrasi memori kita harus buatkan secara berurutan. Kita tidak bisa membuatnya sekaligus X sama dengan seperti ini. X sama dengan 1 coret, 2 coret, tidak bisa seperti ini. Jadi harus berurutan sesuai dengan alur skrip dari skrip sebelumnya. Urutannya seperti ini, maka urutannya kita ikuti urutan dari skrip. Tidak bisa kita membuat ilustrasi memorinya langsung 1 coret, 2, 3 coret seperti ini, nggak bisa. Jadi kita harus berurutan dari sininya dulu. Nah, sampai di sini tentang ilustrasi memori. Silakan dipahami dan tugas-tugasnya lihat di Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.